Perlawanan Kesultanan Palembang dikenal sebagai Perang Palembang atau Perang Menteng. Terjadi utamanya di Palembang antara 1819 sampai 1821. Perang ini dipimpin oleh Sultan Mahmud Baruddin II, dipicu oleh penolakan Sultan terhadap monopoli dan intervensi Belanda. Meski awalnya menang pada 1819, perlawanan berakhir pada 1821 setelah Jenderal de Kock menaklukkan Palembang, yang berujung pada pengasingan Sultan dan penghapusan kesultanan. Nah, selanjutnya yang pertama ada tempat dan waktu terjadinya. Tempatnya di Palembang dan wilayah sekitarnya di Sumatera Selatan. Pertempuran utama berpusat di sekitar Sungai Musi dan benteng-benteng pertahanan atau kuto Palembang seperti Benteng Kuto Besak. Nah, kalau waktunya itu meskipun ketegangan sudah berlangsung lama atau termasuk dengan Inggris pada 1811 sampai 1812, perlawanan besar terhadap Belanda atau Hindia Belanda memuncak dalam dua fase utama, yaitu pada 1819 atau Perang Palembang I dan 1821 Perang Palembang II. Nah, selanjutnya yang kedua ini kita membahas tentang tokoh pemberontakan. Tokoh sentral dan pemimpin utama perlawanan adalah Sultan Mahmud Baruddin II atau SMB II. Ia memimpin rakyat dan bangsawan Palembang dalam melawan upaya kolonialisme Belanda untuk menguasai kesultanan. Nah, selanjutnya yang ketiga membahas latar belakang pemberontakan. Pengambilan kekuasaan setelah perjanjian Anglo-Dutch 1814, Belanda kembali mengambil alih wilayah di Nusantara dari Inggris, termasuk Palembang. Yang kedua ada intervensi politik. Belanda atau Hindia Belanda di bawah Komisaris Herman Warmer Utinghe ingin mencampuri urusan internal dan kedaulatan Kesultanan Palembang. Yang ketiga ada monopoli perdagangan. Belanda berusaha memaksakan monopoli perdagangan, terutama atas komoditas timah yang berasal dari Bangka, yang dimana saat itu masih di bawah pengaruh Palembang. Yang keempat, penolakan tuntutan. Sultan Mahmud Baruddin II menolak mentah-mentah tuntutan Belanda yang ingin menguasai benteng-benteng Palembang dan mengurangi kedaulatan Sultan. Penolakan ini menjadi pemicu langsung meletusnya perang. Nah, yang keempat, kita ingin membahas kronologis berjalannya pemberontakan. Perlawanan ini berjalan dalam dua fase utama. Yang pertama ada Perang Palembang I bulan Mei tahun 1819. Belanda di bawah pimpinan Utinghe melancarkan serangan pertama ke Palembang. Rakyat Palembang di bawah komando SMB II melakukan perlawanan sengit. Mereka menggunakan strategi perang di perairan Sungai Musi dan mengandalkan benteng-benteng kuto yang kokoh. Secara mengejutkan, pasukan Palembang berhasil mengalahkan dan memukul mundur pasukan Belanda. Kemenangan ini mempermalukan Belanda di Batavia. Yang kedua ada Perang Palembang II bulan Mei hingga Juni tahun 1821. Belanda tidak terima atas kekalahan pada tahun 1819. Mereka mempersiapkan ekspedisi militer balasan yang jauh lebih besar. Pasukan ini dipimpin oleh Jenderal Hendrik Marcus de Kock. Belanda melancarkan serangan amfibi besar-besaran. Pertempuran sengit terjadi selama berhari-hari di perairan Sungai Musi dan di sekitar benteng-benteng. Meskipun melakukan perlawanan heroik, pasukan Palembang akhirnya kewalahan menghadapi persenjataan dan jumlah pasukan Belanda yang superior. Nah, selanjutnya nomor 5, berakhirnya pemberontakan. Kekalahan Palembang pada 24 Juni 1821. Pertahanan Palembang atau termasuk Benteng Kuto Besak berhasil ditembus dan diduduki oleh pasukan Jenderal de Kock. Penangkapan Sultan Mahmud Baruddin II beserta keluarganya ditangkap oleh Belanda. Pengasingan atau eksil. Untuk mematahkan perlawanan secara total dan menghilangkan pengaruhnya, Belanda mengasingkan Sultan Mahmud Baruddin II beserta keluarganya ke Ternate, Maluku Utara pada tahun
1821 Penghapusan Kesultanan. Setelah kemenangan tersebut, Belanda secara resmi menghapuskan Kesultanan Palembang sekitar tahun 1823 sampai 1825. Wilayah Palembang kemudian diubah statusnya menjadi Karasidenan Palembang di bawah kontrol langsung pemerintah Hindia Belanda.